terkait dengan kasus Fadel. Pertama saya mengucapkan selamat dulu ya kepada adik saya AKP Nurmadewi yang baru saja mendapat kenaikan pangkat menjadi Kompol, Komisaris Polisi. Kita doakan semoga beliau berkarir lebih cemerlang lagi. Di samping itu, saya juga mengucapkan kembali turut berduka cita atas meninggalnya sahabat saya, sahabat kita semua, Saudara Alvin Lim SIH. Jadi terkait dengan Fadel, saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini kami dari tim hukum tidak lagi mengajukan saksi-saksi yang meringankan. Dalam pengertian untuk proses tahapan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, itu saya selaku ketua tim dan tim hukum kami sudah sepakat untuk tahap penyidikan sampai dengan dipanggilnya Saudara Fadel Al-Fajar Bajide dalam posisi sebagai saksi yang sudah naik sidik, kami buat sementara waktu tidak lagi mengajukan saksi yang meringankan. Tapi setelah ada nanti pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak penyidik, misalnya ada tahapan yang lebih tinggi, tersangka dan lain sebagainya, baru kembali kami mengajukan saksi yang meringankan. Jadi ini kenapa saya katakan, karena kami tidak ingin kasus ini juga berlarut-larut. Kita butuh kepastian hukum. Apalagi si pelapor, Saudara NM, sudah bolak-balik menyampaikan sesuatu yang menurut saya juga tidak pernah dapat dia buktikan. Termasuklah target yang mengatakan, menjanjikan di depan publik lewat media sosial bahwa dia akan memberikan dana 5 miliar. Dan sampai hari ini tanggal 6 Januari 2025 sudah 6 hari tidak ada kejelasan. Pertanyaannya, apakah boleh seorang public figure atau masyarakat Indonesia menjanjikan sesuatu secara terbuka lalu kemudian tidak terbukti? Itu kita anggap menjadi sebuah perbuatan yang biasa. Tidak bisa, karena menurut saya perilaku itu adalah perilaku yang tidak baik dan tidak pantas dicontoh. Kemudian saya pada kesempatan ini juga sedikit memberikan respon. Jadi begini, tentang NM. Satu sisi NM ini menunjukkan ke publik bahwa dia menjadi ibu yang bertanggung jawab dan seorang ibu yang sangat ingin anaknya berperilaku baik. Apa itu? Dia sangat kuat memperjuangkan bahwa dia sangat keberatan anaknya diduga hamil, anaknya diduga aborsi, kata dia, sehingga dibuat laporan polisi. Tapi kalau kami runut ke belakang cerita yang saya dapat dari Fadel, keluarga Fadel, dari pengacara Fadel sebelumnya yang bergabung ke saya sekarang, ada Bangkit, ada Rui, ada Ricky, ada Raya, ada Ando. Itu kami dapat cerita bahwa hal-hal yang dilakukan oleh NM terhadap pasangan dia itu sering terjadi seperti yang sekarang. Apa yang saya mau kritisi? Setahu saya tidak ada satu agama di Indonesia, karena kita orang Indonesia, yang membolehkan seseorang yang bukan muhrimnya, yang bukan suaminya, berangkat ke luar negeri terus cium-ciuman, peluk-pelukan di depan anak yang paling kecil. Jadi ahli psikologi, terutama psikologi perkembangan anak, ini harus bicara. KPAI, Komisi Perlindungan Anak, harus bicara. Benar ini, Komisi Perlindungan Perempuan harus bicara. Kenapa? Karena bayangkan Nikita Mirzani itu atau NM itu ciuman, pelukan,
itu ada anaknya di situ yang masih di bawah umur. Ini kan memberikan contoh yang tidak baik. Karena itu, kalau hari ini ada masalah yang menimpa LM, putrinya melawan sehingga sulit dikendalikan dan sampai hari ini tidak mau, dikatakan tidak mau keluar dari safe house karena proses hukum sedang berjalan, tapi keluar dari sana masih bilang I love you father. Ini artinya apa? Apa yang disebut oleh banyak orang, buah tidak jatuh tidak jauh dari pokoknya, tidak jauh dari pohon. Nah, ini contoh yang tidak baik. Nah, jadi sekarang ini posisi LM dianggap, ya, selama dia sejak kecil sampai dia berumur 17 tahun hari ini, mungkin melihat situasi yang tidak baik dari orang tuanya, contoh yang kurang baik dari orang tuanya. Nah, ini baru satu. Saya yakin dengan perilaku NM sekarang, dengan pacar barunya, ya, tidak seakidah lagi. Saya nggak katakan mereka melakukan perzinahan, tapi dengan ciuman, pelukan, berangkat ke luar negeri, gendong-gendongan, pakaian-pakaian yang kurang sopan, dan rasanya sulit kita untuk percaya, dan kita menduga-duga jangan-jangan mereka melakukan sesuatu. Ya, bisa saja kita duga mereka melakukan hubungan yang ya secara selayaknya tidak pantas dilakukan orang yang belum bersuami, atau orang yang belum beristri, atau orang yang belum diikat dalam perikatan. Saya tidak mencampuri urusan asmara dia, tapi ingat, apa yang dia lakukan hari ini, potret itulah yang barangkali dulu terjadi kepada Loli, sehingga Loli menjadi orang yang sulit diatur dan sekarang ini dianggap durhaka oleh dia. Tapi masyarakat mulai tajam pikirannya bahwa inilah akibat perilaku ibu muncul begini. Nah, kalau dia tidak menghentikan perilaku yang seperti ini, NM, nanti yang dua lagi saya curiga akan menjadi seperti ini juga. Kalau dia laki-laki, mungkin dia akan jadi playboy, sulit diatur gitu. Nah, ini tergantung dari peran seorang ibu. Jadi kasus ini menurut saya minta KPAI bicara, Komnas Perlindungan Perempuan bicara. Begitu juga dengan Kementerian PPA untuk mengkritisi dia. Dan bila perlu media-media, karena dia selalu bicara di luar konteks, ya, bilang-bilang akan tersangka, bilang-bilang akan ditahan, tidur tinggal seminggu lagi, nyenyak-nyenyak tidurmu dulu, saya juga dibegitukan, tidak terbukti semua. Saya minta ini orang udah nggak usah ditayang-tayang lah tentang berita dia, dalam pengertian blacklist saja ini orang dari acara-acara, bukan berita, maksud saya berita wawancara enggak. Misalnya dia tuh diundang kemarin tuh, dikenalan lah di situ dengan Matthew itu kan di Jogja. Topik itu cinta tanah air misalnya. Tapi perilakunya begitu. Di negara ini tidak boleh dia melihat orang-orang yang seperti ini. Ini tidak boleh, ini berbahaya menurut saya. Begitu. Oke, terus kan kemarin sempat ada yang kencang suaranya. Iya bang, yang katanya nanti sebelum Januari lah, sebelum ganti tahun sudah dipastikan Fadeli di penjara. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada kejelasan terkait. Ya memang nggak ada kabar. Kabar itu pun nggak ada. Yang ada kabar dia sekarang live di Instagram dia, yang dia itu selalu berbicara. Ya misalnya ya saya lihat tadi pagi dia bilang Matthew ya namanya, Matthew Gilbert kan? Matthew bilang nikah. Saya sih maunya pacaran aja. Bingung saya. Apa sih pemahaman dalam pikiran dia? Dia kan muslim. Ngerti nggak dia zina? Saya nggak bilang saya orang bersih, tapi setidaknya janganlah mempertontonkan begitu. Tahu nggak dia? Dia orang beragama, pergi umroh. Umroh itu bahagian dari ketaatan kepada Allah, mengikut perintah Allah, perintah Rasulullah, berangkatlah umroh. Kita berangkat ke sana, menghapus dosa. Pergi umroh itu harapan orang dihapus dosanya, terus dia sholat dapat sekian puluh kali lipat, sekian ribu kali lipat dari sholat dia. Nah, pergi sana pulang buat maksiat. Mohon maaf, bukan saya tuduh. Apa maksudnya ini semua? Jangan-jangan ini mempermainkan agama. Dulu juga dia pernah ngomong,
Ya kalau saya nggak salah gitu ya, saya juga ya kalau makan yang haram juga pakai bismillah kan pernah juga. Ini orang apaan gitu. Ya menurut saya ini harus ditertibkan. Makanya saya ingin kasus ini cepat dituntaskan, berikan kepastian hukum tentang kasus Fadel. Karena banyak lagi yang akan kita kejar, termasuk laporan saya terhadap NN yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk laporan Pak Umar Banjide yang ada di Polres Jakarta Selatan. Ini semua berjalan dan itu telat, nggak usah. Sekarang dia punya Instagram lah, saya di blog, dapat kok semua, data sudah kita simpan. Jadi yang 5 miliar tidak terbukti, silakan kalian tanya dia, wawancarai dia, minta tanggung jawab dia. Apakah akan begini terus? Terus Anda seenak perut janji terus nggak bayar, bayar lah. Saya kan udah tantangin kemarin 2 minggu sebelum, saya bilang saya terima tawaran. Dan saya katakan bahwa sebelum tahun baru, sebelum berganti tahun ke 2025, saya katakan bahwa Fadel tidak tersangka dan tidak ditahan. Dan terbukti sekarang. Perkara besok ada proses hukum yang lain terhadap Fadel. Saya bilang kalau alat buktinya lengkap, monggo silakan. Bahkan kalau Fadel berbohong kepada kami, tim hukum, dapat kami buktikan memang dia berbohong, kami tidak akan segan-segan meninggalkan Fadel. Bang, berarti selanjutnya itu lagi tahap penyidikan atau tinggal pemanggilan saksi atau apa nih? Kenapa? Tahap penyidikan atau tinggal manggil saksi atau seperti sekarang apa? tahapnya penyidikan. Nah, kalau udah penyidikan, biasanya kan setelah diperiksa saksi-saksi naik gelar akan menjadi penetapan tersangka atau tidak. Nah, kita butuh kepastian hukum ini karena kasus ini sudah 4 bulan, Bos. 4 bulan. Jadi ini bukan sebentar lagi gitu. Dulu dia mendesak-desak biar cepat. Ya, kami buktikan bahwa jangan ada satupun yang dilangkahi dan penyidik melakukan. Sekarang giliran kami nih, kita mau tolong cepat beri kepastian hukum. Apa sih Bang? Kalau ini memang sudah berdasar kuat, naik tersangka, monggo. Tapi kalau tidak, ya sudah, jangan proses. Kita butuh kepastian hukum itu gitu. Jadi ini nggak bisa serta-merta. Ya kalau kami dibilang banyak menghadirkan saksi, udah kami hadirkan saksi. Nah sekarang kita nggak hadirkan saksi. Nah, silakan panggil Bang Fadel untuk nanti diperiksa setelah naik sidik. Tapi sampaikan ke kami dasar-dasarnya. Kan harus ada dasarnya. Dipanggil kenapa, setelah naik sidik apa dan bukti. Kan kita akan uji gitu. Jadi kita juga nggak mau gantung gitu ya. Kita nggak mau gantung. Orang berspekulasi, orang ngomong udah NM, udah kalah di Bu Rasman. Ya silakan orang menilai itu. Saya tidak pernah merasa saya lebih hebat dari NM. Sama dengan si pengacara si Hitam Kumal yang sombong ini. Nggak ada itu. Dia megang kasus, tahu-tahu putusannya, aduh di atas 10 tahun, malu-maluin. Posting-posting lah dia dengan kepala negara atau orang penting di negara ini untuk membuktikan berteman. Teman ya teman. Sahabat ya sahabat, tim pendukung ya tim pendukung. Saya juga duluan dari dia. Tapi bahwa vonis klien dari si Hitam Kumal itu buktinya berat. Artinya apa? Orang tertinggi di negara ini nggak mau campur urusan itu. Itu baru keren. Jadi itu bukti gitu loh, bahwa kau tidak bisa membangun argumentasi hukum yang kuat meyakinkan hakim bahwa klienmu tidak bersalah. Sehingga 1000 kali pun kau posting kau dengan pejabat negara terpenting di negara ini tidak akan ngaruh dan tidak akan membuat orang takut. Dan kasus Kate Victoria Lim yang melaporkan si pengacara yang bernama Hotman Paris Hutapea itu akan kami lanjutkan. Dan setelah selesai kremasi saya akan follow up itu. Karena itu pesan dari beliau sebelum beliau meninggal dunia, dalam pengertian dalam 1 minggu terakhir ini intens, bahkan 2 minggu ini dia intens komunikasi dengan saya. Tapi ini kita Fadel ya. Jadi intinya terkait Fadel, begitu sikap kami. Kami menunggu dan tolong secepatnya diproses. Oke. Misal, Nah, itu apa? masih sama bukan itu. Oke. Bang, lalu kemunculannya Fitri 2 hari belakangan ini sama NM ya, antara tengah ada kehebohan. Bagaimana Bang itu Bang? Itu Ya. masih soal Fadel ya? Iya, memang. Jadi